Businessman Opinion. Oke, mitra bisnis, kita masih membahas pelanggan PLN yang pastinya kecewa ya. Karena khususnya pelanggan PLN di bawah 1.300 VA yang berharap diskon 50%. Kemarin sempat dikabarkan pada Juni dan Juli ini harus gigit jari karena pemerintah membatalkan pemberian subsidi itu karena keterlambatan proses anggaran. Meski demikian, pemerintah menggantikan subsidi itu kepada kebijakan bantuan subsidi upah pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta rupiah, dialihkan ke sana. Pemerintah akan memberikan 300.000 per bulan selama 2 bulan untuk sekitar 17 juta pekerja. Nah, gimana komentar Anda mengenai insentif diskon listrik yang tidak jadi dan diganti dengan subsidi upah untuk pekerja bergaji di bawah 3,5 juta ini? Silakan komentari di 633 9160, WhatsApp call 0816924924. Kalau saya lihat ini yang bergaji 3,5 juta itu otomatis itu udah pasti bukan di Jakarta ya Mbak ya. Iya, karena UMR-nya aja udah lebih ya. Papua aja menurut data upah minimum provinsi di Papua itu, Papua Barat itu aja udah 4,2 juta, Papua Barat udah 3,6 juta. Jadi otomatis yang berada di bawah 3, upah minimum provinsi itu cuma tinggal segelintir Pak. Jadi menurut saya ini subsidi, tapi subsidi klasifikasi. Jadi maksudnya nggak mengena ke seluruh masyarakat di Indonesia dan tidak bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itu namanya bukan subsidi kalau menurut saya. Subsidi itu adalah merata, ya nggak Mbak? Iya. Kalau mau gitu merata. Oke, kalau misalkan dia mau buat subsidi, oke, pemerintah akan memberikan subsidi untuk upah minimum tiap provinsi. Mau misalnya Jakarta upah minimum provinsinya 5 juta, ya yang paling minimum 5 juta ya kena dapat. Yang di Aceh yang 3,6, kan di Aceh kan upah minimumnya itu 3685. Nah, itu dapat harusnya kan gitu. Jadi kalau 3,5 juta ya udah otomatis daerah Aceh pun tidak dapat. Gitu, Mbak. Itu menurut saya ya sangat subsidi yang bukan subsidi menurut saya. Karena cuma segelintir provinsi yang dapat akhirnya, kayak mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin dia daerah-daerah yang terpencil lah. Bahkan menurut saya Bali pun dan Jambi pun tidak dapat, karena kalau kita lihat tuh Jambi itu juga daerah rakyat miskinnya itu banyak juga kan Mbak. Iya, tapi tidak dapat karena upah minimum provinsi itu Jambi masih dapat ya 3,2 ya. Ya Bangka Belitung itu malah kagak dapat. Bangka Belitung itu 3,8 juta upah minimum provinsi. Jadi dengan kesannya disubsidi berapa tadi Mbak? Satu yang mendapatkan 300.000 per bulan. 300.000 itu. Saya rasa nanti bakalan ada ibaratnya permainan gitulah. Permainan. Misalkan orang yang udah dapat upah gajinya mungkin di atas 3,5, untuk mendapatkan itu nanti dia bisa ngomong sama HRD-nya, Pak, saya dikecilin dong upahnya di list gaji slip gajinya jangan 3,8 atau 4 juta, di 3,4 aja Pak, saya bisa mengajukan untuk mendapatkan subsidi. Itu bisa jadi permainan nanti berikutnya. Jadi menurut saya berbahaya sekali. Jadi kalau emang mau subsidi ya seperti yang target pertama aja, ya mungkin kalau hanya 1.300 ya kan orang kan nggak mungkin yang 1.300 itu dia kebutuhan 1.300 dia turunkan lagi menjadi 900 atau apalagi 450 kan gitu kan, dia kebutuhan listriknya nggak mungkin bisa di-adjust gitu. Jadi ibaratnya kebutuhan listrik itu di rumah nggak bisa di-adjust lah Mbak. Saya kalau misalkan kayak Mbak ini punya rumah, pasti kan maunya daya listriknya seminim mungkin sesuai dengan kebutuhan rumah Mbak, ya kan? Iya, betul. Nah, mungkin saya kebutuhan listriknya 4.000, saya upgrade lah jadi 7.000, atau saya mau turunkan jadi 900, nggak bisa gitu. Ini kebutuhan listrik kita udah mencerminkan kebutuhan kita gitu aja. Ya, saya sedikit aja. Kalau untuk mengenai data PLN itu sangat valid loh. Jadi PLN itu dia pegang data soal
pendapatan pendapatan ekonomi masyarakat itu sangat valid. Jadi tadi Pak Andi bilang bahwa Jakarta itu di luar Jakarta ya yang gajinya di bawah 3.500.000 ya, Mbak? Iya. Ya, enggak. Jakarta itu masih banyak perusahaan yang memberikan itu di bawah 3.500.000. Data PLN itu sangat valid. Gitu loh. Jadi mungkin pemerintah itu menggantikan bonus PLN itu memang diperuntukkan untuk diberikan adanya subsidi uang cash gitu loh. Karena itu berdasarkan memang data validnya PLN. Jadi itu soal kemudian terdaftar di di Kemenaker, ya itu pasti ya sudah menurut saya sih sudah saling terintegrasi ya. Data itu. Jadi memang masih banyak perusahaan yang di bawah 3.500.000. Nah, saya cuma mau mengingatkan pemerintah juga, itu bagaimana dengan yang para pekerja yang bekerjanya di yayasan institusi agama. Nah, maksudnya kayak gimana, Pak? Jadi di institusi agama itu kan pasti kan ada pekerja loh. Nah, ada pekerja. Nah, pekerjanya itu coba dicek itu sesuai UMP enggak? Itu seperti apa sih, pekerjaan yang seperti apa realnya deh, Pak Nugrah? Ya kan misalnya kayak sekretariat, organisasi keagamaan gitu. Ya di keagamaan, institusi keagamaan kayak gereja, masjid atau apa, itu kan pasti kan ada para pekerjanya kan. Nah, itu kan juga harus diperhatikan juga gitu loh. Para pekerja UMP enggak gitu loh. Nah, jadi menurut saya kalau memang negara ini mau maju, itu juga harus diselesaikan. Nggak hanya perusahaan saja yang berstatus perusahaan, gitu loh. Pokoknya semua pekerja deh ya. Iya, jadi kalau yang namanya pekerja, ya pekerja. Dia tidak bisa kemudian, oh ini ada yayasan sosial, yayasan keagamaan, dan sebagainya. Ya kalau yang namanya pekerja kan namanya butuh hidup kan. Iya. Kayak gitu. Jadi kurang lebih kalau saya sih mandang sebenarnya sih sudah ada suatu perubahan daripada nggak diberikan subsidi tapi masuk ke kantong-kantong tikus. Ya tuh, kantong-kantong tikus koruptor itu ya lebih baik disubsidikan aja. Gitu loh. Cuma ya itu tolong kemudian diupdate ulang, harus benar-benar diratakan, termasuk Jawa Tengah itu, Jawa Timur juga itu banyak sekali yang gaji UMP-nya itu cuma Jogja itu kalau nggak salah 2.265.000 ya kalau salah, coba dicek. Kalau ke Kediri itu Jawa Timur itu kalau nggak salah sekitar berapa ya, 2 juta, nggak sampai 2.500.000. Jadi inilah tantangan ekonomi Indonesia bagaimana nih, kita lebih memilih mana, lebih baik yaitu tadi fasilitas anggota dewan cabut semua, dicabut, termasuk anggaran dicabut semua yang besar-besar yang memberatkan pemerintah. Ya, itulah negeri ini kemarin habis merayakan Pancasila ya, tapi sebenarnya kita sudah lama Pancagila, itu sudah paling benar. Ya. Jadi tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, terutama ya semua sila sih sebenarnya benar, itu Pancagila itu keuangan yang adil dan beradab ya. Saya itu merangkap
menjadi hamba Tuhan. Ya, kalau Muslim itu ustadz. Ya, saya punya jemaat itu tunanetra. Ya. 40 orang itu lansia tunanetra. Ya. Dan mereka tidak sama sekali mendapatkan yang namanya PKH. Ya. PKH. Jadi kebetulan saya kan sambil usaha juga. Jadi ya mereka saya kasih uang bulanan untuk tambah-tambah, dan kemarin sempat dengar mengenai akan dapat diskon. Mereka cukup bahagia karena ada seorang ibu yang kemarin suaminya belum lama meninggal dunia. Jadi ini suami istri sama-sama dua-duanya tunanetra, dan anaknya 1 dan tahun ini masuk SMA gitu ya, lulus SMP masuk SMA. Dan karena suaminya meninggal dunia, dan akhirnya dia balik tinggal di rumahnya di Tanjung Priok sana, dan ya warisan orang tua kecil lah, rumah kecil seperti itu. Dan begitu berharap ya mendapatkan, waduh nanti dapat potongan diskon 50% ya, untuk yang berapa ya, 1.300 mungkin di rumahnya, mungkin nggak tahu 900 atau berapa daya listriknya. Jadi saya juga berapa kali diskusi kok tidak mendapatkan PKH dan lain sebagainya. Pernah ngurus ke RT-nya, dilempar sana, lempar sini, dan juga kan berdasarkan undang-undang untuk negeri itu sampai sekolah sampai SMA gratis tis, tapi itu bohong, gitu kan, omon semua. Ya kemarin seperti di Jawa Timur itu juga ada juga kan yang menyampaikan bahwa harus bayar berapa dan lain sebagainya. Jadi itulah, ini negeri kebohongan ya, negeri kebohongan ya, khususnya terutama 2 periode di masa pemerintahan kemarin Jokowi ya, pemerintahan Jokowi, dan semuanya hanya sebuah pencitraan, dan semua hanya kebohongan ya. Itu hanya yang pasti ya, biarlah para pejabat ini ya, mereka nggak sadar ya, mereka bisa membohongi rakyat, tetapi mereka tidak akan bisa membohongi Tuhan. Saya yakin pada waktunya Tuhan akan bukakan semua apa yang selama ini para pejabat negeri ini ya, yang semua ditutupin, semua menggunakan lipstick lah begitu ya. Demikian. Yang jadi pertanyaan saya, rata-rata emang pekerjaan yang 3.500.000 itu emang dapat ikut BPJS kan? Dilihat dari BPJS JHT itu kan mau ganti nggak di bantuannya. Iya itu kan nggak mungkin barang ikut. Yang barang ikut itu gaji UMR semua. Kalau yang di 3.500.000 ke bawah itu nggak ada yang ikut JHT ke saya. Ini jam sostek. Mau gimana pemerintah mau ngasih siapa? Rata-rata yang gaji 3.500.000 nggak ada yang ikut ini BPJS kesehatan, BPJS tenaga kerja. Sedangkan yang dilihat kan nanti kan dilihat dari BPJS tenaga kerja yang terima bantuan. Rangkuman dari seluruhan. Terenyuh tadi saya Pak Marco ya. Oke, iya Pak Marco. Jadi saya masuk deh akhirnya. Ya tadi sebelumnya juga yang BPJS 3,5 juta sih, mungkin Jakarta sih nggak ada ya, betul Mas Anto. Jadi itu kita nggak tahu, kalau Jakarta ada berarti akun siluman. Karena kan batasnya UMR, saya tahu banget karena saya ada handle satu pabrik, karyawannya 800, dan itu kalau nggak UMR nggak bisa BPJS. Itu di Tangerang. Jadi saya nggak tahu akun siluman mana yang di-create nanti ya Mas Anto ya. Saya cuma tergelitik tadi Pak Marco, saya cuma mengutip, saya pernah baca ya Mas Anto. Semacam, saya udah pernah baca sekali, tapi saya pikir saya baca lagi deh, karena saya merasa, aduh memang benar yang dikatakannya.
Investor dipalak oleh preman intelektual, APBN dipalak oleh birokrat, pajak dipalak oleh tikus berdasi, pengusaha dipalak oleh ormas, pedagang dipalak oleh preman. Negeri para bedebah. Itu aja Mas Santo. Makasih. Iya, ini kayaknya yang pertama sih kayaknya koordinasi antar sesama menteri itu kurang kurang berhasil ya, entah menteri mana ekonomi atau menteri energi atau yang sebagainya kan. Atau bisa juga Mas ini karena ini pada tahap pertama lalu pada saat bantuan yang pertama itu bulan April Mei ya kalau nggak salah ya. Itu mungkin mengalami lonjakan yang sangat tinggi, jadi mungkin negara bisa dibilang boncos lah karena subsidinya melebihi batas yang dianggarkan. Nah makanya untuk subsidi yang kedua ini gimana caranya supaya nggak terlalu boncos lagi tapi tetap dikemas dalam bentuk bantuan yang namanya subsidi. Maka dialihkan ke para pekerja yang gajinya di bawah rata-rata. Tapi selain itu Mas, kalau menurut saya sih kayaknya kayak semacam bisa menjadi celah korupsi gitu Mas. Karena gini, mungkin yang diajukan ke pemerintah misalnya ada 1.000 pekerja lah yang mendapat bantuan gitu kan, yang realnya ada 1.000 pekerja, tapi pada saat pengajuan ke pemerintah mungkin bilangnya ada 5.000 pekerja. Nah yang 4.000 ini kita nggak tahu dia ngambil data dari mana, entah dari KTP palsu atau data palsu. Yang penting bisa dicelah bagi mereka, bagi oknum dan tanda kutip ya, oknum nakal tersebut, agar mereka bisa mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya. Itu mungkin salah satu celah kenapa yang tadi yang subsidinya berupa listrik dialihkan ke para pekerja. Dan menurut saya sih gini Mas, itu ini nggak tepat sekali loh ini kalau dialihkan ke para pekerja, karena yang namanya rakyat miskin itu belum tentu mempunyai kerja di kantoran semua, karena rata-rata kan yang kerja yang kerja di kantor itu kan yang bisa mendapatkan subsidi ya. Notabene yang mungkin yang udah terdaftar di BPJS lah ya kan. Ya, nah rata-rata kayak masyarakat di kolong jembatan, masyarakat miskin yang mungkin rumahnya masih ngontrak, bahkan untuk daftar BPJS saja mereka nggak mampu karena belum ada pekerja tetap, jadi masih kerja serabutan lah Mas. Jadi kan mereka yang seharusnya mendapat bantuan malah nggak mendapat bantuan gitu Mas. Jadi saya rasa sih ini kurang tepat lah kalau dialihkan kepada pekerja itu. Terima kasih. Gini ya, awalnya itu Erlangga yang ngumumin pada saat kalau nggak salah 20 sekian Mei. Terus kayaknya setelah dia mengkreasi subsidi-subsidi itu, tapi kan subsidi itu bukan domainnya cuman Hartarto aja, kan ada yang lainnya yang berwenang. Sementara fiskal Indonesia itu amat sangat terbatas. Namanya juga Hartarto kan politisi. Jadi ya nggak usah heran kalau pakai duit enak aja gitu kan. Nah, jadi sebenarnya yang salah adalah ini menunjukkan bahwa para pejabat itu nggak bisa kompak kerjasama demi Indonesia, tapi kerja demi pangkat dan demi jabatan serta untuk privilege-nya mereka doang. Itu ceritanya, terutama partai politik. Di sini sebenarnya saya sih lebih setuju listrik ya, karena listrik itu datanya pasti sudah kan, kalau misalnya 450 watt ya kalau nggak salah yang terendah ya. Lah itu ya udah pasti 450 watt kan, saya nggak mungkin bisa merubah-rubah kalau saya 5.000 terus jadi 450 kan nggak mungkin punya gitu ya. Akan tetapi saya nggak ngerti gimana kenapa kok SMI itu meniadakan yang listrik ini gitu, pasti ada alasannya, nggak mungkin enggak. Kalaupun sama-sama ngeluarin duit, maksud saya negara subsidi rakyatnya, kalau memang duitnya ada saja sih saya kira SMI juga nggak bakal lah ini gitu ya. Cuman ya sungguh memalukan itu adalah kenapa tidak bisa
bersama-sama dirapatkan dulu, kalau sudah matang baru speak up gitu loh. Kok kenapa ya kayak seolah-olah kepengen itu kayak aku berjasa terlebih dahulu kayak gitu, oh itu jasaku kayak gitu-gitulah Bung Anto, kayak nggak tahu aja gitu kan. Nah inilah yang susahnya. Kenapa ya di Indonesia kan nggak usah heran, kalau orang baik pasti dipersulit, kalau orang baik pasti dimusuhin. Seperti contoh KDM itu, yang lalu kan pernah tuh ada yang berusaha di tengah jalan untuk membantai KDM, terus akhirnya kan kepegang, terus tahu nggak siapa? Suruhannya DPRD. Nah kayak gitu-gitu. Jadi udahlah. Makanya saya itu bukan menghamba kepada KDM yang kayak Tuhan aja, enggak ya. Tapi minimal orang yang berani seperti itu sulit gitu ya. Contoh lagi, KDM itu memberedel semua dana hibah yang lalu-lalu. Berani nggak DKI Jakarta memberedel dana hibahnya Anies itu? Padahal Jawa Barat itu 50 juta penduduknya, sementara APBD-nya cuma 30 triliun, dan DKI Jakarta 10 juta, warganya cuman 10 juta. Terus APBD-nya 91 triliun. Nah, pasti hibahnya lebih gede lagi daripada Jawa Barat kan? Nah, sementara awalnya begitu duduk langsung mengumumkan kan tebus ijazah. Tahu nggak tebus ijazah itu menggunakan uang apa? Kalau di Kristen itu pakai kolekte itu loh. Jadi kalau saya nggak salah nyebut ya, itu pakai kayak dana zakat atau apa kayak gitu-gitu. Lucu kan? Jadi bukannya dana untuk operasionalnya gubernur, padahal gubernur itu operasionalnya gede, apalagi DKI. Nah kayak gini-ginilah Bung Anto. Jadi kalau mau diurut-urut ya, kita itu mau menggantungkan kepada siapa? Menggantungkan kepada pohon yang udah busuk tapi terpaksa digantungin karena nggak ada pohon yang segar. Makasih. Saya tentu saja terenyuh ya dengan kondisi pergantian ini, tapi lebih prihatin lagi di tahun 2025 gitu kan, kita masih ngurusi masyarakat dengan gaji di bawah 3, sekian juta gitu kan. Jadi 2045 kita 100 tahun loh ya, seabad merdeka gitu. Jadi ini menjadi gambaran besar buat pemerintah siapapun lah ya saat ini, Pak Prabowo, untuk melihat lebih berkutat, jangan bicara bagaimana beban masyarakat miskin atau masyarakat bawah ini kita bantu subsidi gitu ya. Sangat tradisional gitu loh, pola-pola pikir seperti ini menurut saya sudah nggak zamannya gitu ya. Kalau zaman Soeharto oke lah, kita kenal program-program relokasi penduduk gitu ya, tujuannya untuk penyebaran penduduk, perbaikan ekonomi gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang bicaranya masyarakat berpenghasilan 3,5 juta, saya miris juga gitu ya. Saya karyawan dari tahun 2000 kalau saya nggak salah, gaji saya itu 2 juta. Sekarang sudah 25 tahun gitu kan. Saya ingat tuh pindah gitu ya. Saya pindah dari perusahaan nomor 3 kalau nggak salah. Saya pindah ke perusahaan yang keempat. Saya nggak sering pindah kerja gitu ya, tapi saya membandingkan gitu ya, diskusi tentang gaji 3,5 juta itu kok 25 tahun yang lalu saya 2 juta gitu, kok setelah
25 tahun masih kita bicara gaji 3,5 juta ke bawah. Gila loh, ini bangsa apa gitu ya yang masih berkutat dengan subsidi untuk pegawai yang bergaji di bawah 3,5 juta. Menurut saya nggak beres. Saya makin apa ya, makin was-was lah dengan pola-pola penanganan negara oleh pemimpin yang kita bilang wakil-wakil rakyat ini. Nggak beres deh gitu. Menurut saya terlalu lambat gitu kan. Nanti keburu jadi negara primitif kita di ASEAN gitu. Jadi ubahlah pola-pola bahasan gitu ya. Saran aja nih sih kalau bisa melalui radio Pas FM gitu kan. Bisa jadi ya ubahlah pembahasan gaji 3,5 juta ke bawah untuk menjadi bahasan level menteri. Ininya ya, apapun motifnya ya, membantu masyarakat lemah. Aduh, dari dulu kita penduduk miskin juga nggak menjadi lebih berkurang gitu kan. World Bank bilang 60% warga kita dari 280-an juta kali ya. Itu miskin kok gitu ya. Apalagi yang mau dikutak-kutik dengan itu. Kalau nggak ada pola pikir yang revolusi gitu ya, bukan gerakan ya, tapi pola pemikiran, perbaikan. Menurut saya hancur nih negara di ulang tahunnya yang bukan nyumpain sih, gitu ya. Tapi better kita ubahlah pola-pola pikir. Saya sudah oldies gitu kan, masuk usia pensiun. Jadi zaman udah sekian puluh tahun era saya gitu, kok masih dipakai jargon-jargon itu sampai saat ini gitu. Nggak ada kemajuan deh. Kasihan negara kita. Makasih. Iya, jadi saya pikir ini menunjukkan ketidakkompakan kabinet ya. Sekaligus juga kemampuan. Karena kalau itu dialihkan menjadi subsidi upah, maka yang akan dapat itu adalah pekerja-pekerja formal. Betul. Jadi yang terdaftar minimal kerja di PT atau di CV, dan PT dan CV-nya melaporkan mereka ke BPJS, melalui BPJS. Platform apa? Melalui platform BPJS misalnya, atau melalui platform lain yang ada konektivitasnya ke pemerintah. Karena kalau punya CV, bikin pisang goreng, nggak ngelapor juga nggak akan dapat juga. Iya, benar Pak. Padahal sebagian besar penduduk Indonesia itu kan pekerjaannya sebagai petani ya, bukan petani hanya besar, tapi juga buruh tani dan nelayan. Dan itu yang sore-sore di Sukabumi, malam-malam di Pekanbaru, di Medan, yang berangkat ke laut dan pulang subuh, itu nggak punya BPJS kadang-kadang gitu. Betul. Kalaupun punya BPJS, tapi tidak di bawah PT sebagai tenaga kerja gitu. Nah, padahal kalau dia subsidi listriknya itu mengacu pada daftar peserta PLN atau apa namanya itu, pelanggan PLN, daftar pelanggan PLN, maka dampaknya terhadap penerima itu jauh lebih besar karena di bawah 1.000 megawatt, 1.000 watt, dan juga di bawah 1.300, dan juga dampak ekonominya akan besar gitu ya, karena yang dia jadi nelayan atau tukang beca atau ojek dan seterusnya itu, petani, buruh tani itu tiba-tiba listriknya yang Rp150.000 per bulan jadi 100.000 misalnya. Nah, 50.000-nya bisa untuk beli anak telur, satu papan dan seterusnya. Jadi memang saya melihat juga kalau ini anggaran terlambat, baik itu dari kementerian apa yang harus mengajukan, tetapi orang-orang Kementerian Keuangan juga nggak boleh playing little god, merasa di atas angin kayak dewa gitu. Jadi narasinya nggak boleh, ya lu yang harus lapor ke gua, kalau lu nggak lapor ya gua kalau lu telat ya gua cut. Dialihkan, hebat sekali. Padahal egoisme sektoral mereka itu tidak jauh lebih penting daripada kepentingan rakyat gitu. Egoisme mereka ini tidak perlu. Tetapi kepentingan rakyat itu yang harus diperjuangkan. Apakah itu memakan waktu, apakah itu sambil jalan sambil diperbaiki, anggarannya disiapkan, ya itu prosesnya. Jadi jangan juga siapapun yang bertanggung jawab di Kementerian Keuangan, kalau memang ada orang yang bertanggung jawab,
itu jangan merasa kayak Anda lapor ke saya, kalau Anda terlambat saya cut, ini cut off. Hebat sekali kamu gitu. Kayak uang APBN punya nenek moyangmu gitu, pakai deadline, tetapi for the expense trade off atas kepentingan puluhan juta rakyat yang merupakan buruh tani dan yang tidak terdaftar di PT atau CV gitu. Jadi saya pikir saatnya Pak Prabowo melihat apakah mungkin Menteri Keuangan yang hutang terus ini diganti, atau menteri yang mengajukan PLN ini yang terlambat diganti, atau dua-duanya diganti. Karena kalau tidak akan status quo dan Indonesia akan begini-begini aja, hanya karena modal menang pidato-pidato di forum-forum internasional, terus terbawa suasana seolah-olah pemerintahan kompak. Buktinya dengan laporan begini aja, ini kan output dari ketidakkompakan. Terima kasih. Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya diskon listrik terlalu dekat ya kalau memang mau diberikan lagi gitu. Karena kan kita belum lama juga terima diskon listrik kan 2.200 ke bawah gitu. Terus di sisi lain juga kalau dilihat diganti dengan subsidi upah, sebenarnya itu juga program-program pemerintah jangka pendek ya. Karena kan diganti oleh paket kebijakan, misalnya diskon tol, diskon pesawat, kereta dan sebagainya untuk selama bulan Juni dan Juli untuk mendorong kegiatan aktivitas selama libur anak sekolah gitu. Tapi itu paket-paket kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek gitu. Sedangkan pemerintah harusnya berpikir lebih jangka panjang. Contohnya membangun lapangan kerja, misalnya membangun industri yang selama ini kita import, kita adakan dalam negeri, sehingga bahan baku kan Indonesia kan kaya ya katanya ya, bahan baku tersedia kita olah dalam negeri, sehingga kita juga bisa menjadi negeri yang mandiri gitu. Dan menyediakan lapangan pekerjaan. Artinya gini, masyarakat kenapa sih dia tidak mampu atau timbul stunting dan sebagainya, ya karena lapangan kerja kan terbatas. Selain juga memang 50% lebih kan penduduk Indonesia kan masih pendidikannya sekolah dasar ya, walaupun udah digalakan sekolah 9 tahun dan seterusnya gitu. Tapi pemerintah harusnya berpikir ya itu tadi, gimana kita bersuasembada, kan programnya kan swasembada pangan, harusnya juga swasembada industri ya, membangun industri dalam negeri sehingga rakyat bisa kerja, ekonomi tumbuh, dan juga rakyat kedepannya bisa lebih sejahtera gitu. Artinya program jangka panjang itu perlu dipikirkan dan juga diimplementasikan atau dilaksanakan atau eksekusi lebih lanjut gitu. Karena kalau kita berfokus pada program jangka pendek, subsidi, diskon dan sebagainya, ya saya sebagai penerima ya senang-senang juga sih ya. Cuman itu nggak akan membuat rakyat kita ke depan sejahtera gitu. Dan ekonomi kita kan mau berkembang 8%, saya juga nggak yakin ya kalau nggak ada satu eksekusi yang besar gitu, itu akan terjadi gitu. Iya, gue pikir gini lah, ini Pak Prabowo, kalau menurut gue sih bukan koordinasi. Nggak mungkin, wong namanya subsidi PLN kan udah pernah dilakukan Januari sama Februari. Mungkin cara itu dibilang celah-celahnya lebih nggak ada. Jalan dulu dia bilang, bikin bantuan kagak ada celahnya, gimana sih, lu bisa nggak sih dibilang kan gitu kali-kali. Kali. Iya kan kali-kali aja kan, bisa-bisa aja kan mereka kan sukanya bagi-bagi ya, kita kali-kali lah kan gitu. Makanya dirubah, woi bikin BLT dong lu. Kan gitu, udah mana BLT-nya di bawah 3,5 juta lagi, data juga kagak jelas. Bisa-bisa kalau mau dapat sih ada jalur ini kan, jalur tikus kan, bisa-bisa kita juga dapat itu bro, pakai jalur tikus itu. Kenapa bro saya ngomong gitu? Karena di masyarakat kita yang di bawah itu unbankable, banyak yang nggak punya rekening. Kalau melalui PLN clear, dipotong PLN, potong kepada konsumen, cenderung nggak lari kemana-mana. Tetapi udah bicara BLT, kalau BLT menyasar kepada masyarakat yang BPS-nya jelas, nomor rekeningnya jelas, juga nggak nyasar kemana-mana. Mungkin nyasarnya itu terbatas, bolongannya kecil.
Tetapi kalau cara begini menurut saya ini bolongannya akan besar banget. Ini bolongan akan besar banget. Sehingga cara segini cenderung menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Ada apa nih kok kayak gini? Walaupun sebenarnya saya mengerti Prabowo akan menderas ekonomi dengan jalan cepat. Ini jalan pintas. Ini jalan tol, bro, bukan jalan til. Kalau jalan til beda lagi, ini jalan tol. Iya kan? Memang untuk menderas karena kuartal kedua nggak ada pilihan. Pertumbuhan ekonomi harus di atas 5%. Sebab kuartal pertama kita udah di bawah 5, hanya 4,87 atau berapa ya? 4,8 Nah, kuartal kedua ini 4,8an kan. Nah, kuartal kedua ini kan kita terbantu oleh bulan April yang notabene bulan Lebaran. Itu kan pasti tumbuhannya lebih besar. Nah, bulan 5 pun ada libur atau cuti bersama. Tambahlah bulan 6, dia tancap gas di 3 bulan ini. Harapannya di atas 5. Mungkin kalau diratakan semester 1 di atas 5. Syukur-syukur kalau bisa 5,3 dirata-ratain kan di atas 5, 5,1 atau 5,15 kan. Betul, untuk supaya mengejar semester kedua lebih ringan. Karena setelah ini libur panjang itu udah hampir nggak ada. Ekonomi itu mesti diderap dari mana? Ya dengan BLT yang paling cepat. Nah, lantas yang bikin BLT langsung otaknya udah berputar deh. Gimana nih bikin salahnya gedean gitu kira-kira. Iya. Jadi kalau ada dana yang langsung turun ke masyarakat, turun yang terukur jatuh kepada orang yang tepat, itu yang kita akan percaya kepada pemerintah. Tetapi kalau dilakukan yang seperti gini, kita kembali lagi curiga. Ini main-main lagi nih. Gue lihat Ibu Sri juga tanggapinnya juga udah agak ogah-ogahan, termasuk kemarin yang penggantian kepala Dirjen Pajak ya kalau nggak salah, Dirjen Bea Cukai. Statement Ibu Sri waktu itu kan ya tabah ya Pak ya. Kan itu statement yang diliput oleh media kan cenderung statement yang ini seolah ya gua juga nggak bisa apa-apa diganti dengan orang dia juga kan gitu. Jadi kembali kita tegaskan, kita kirim pesan kepada Pak Prabowo lah. Anda mungkin udah selesai, kan Anda bilang berkali-kali usia saya gini, saya udah selesai dengan diri saya. Kasih tunjuk kepada masyarakat yang jelas dan tegas. Dan bukan hanya masyarakat, kepada bawahan lo, tegas dan jelas. Bahwa memang you bilang udah selesai. Tegas untuk urusan penegakan hukum, korupsi dan lain-lain. Saya kira gitu udah bro. Kalau subsidi listrik bokang tahu nggak bokang tahu nggak ada sabetannya. Kalau BLT banyak kang tahu Sekarang gini deh, kita jujur-jujuran aja deh, nggak, ini kan saling tunjuk nih, nggak, di SDM gua nggak tahu, di Kemenkeu lain lagi, di Menko lain lagi. Nah sekarang gue tanya, kalau kacaunya di bawah yang salah siapa? Yang atas dong, bosnya, iya nggak? Gak bisa ngatur anak buah. Yang posisi di atas maksudnya ya yang salah ya? Oh iya jelas. Yang di bawah jadi nggak enak gitu kan? Lu nyember rasa Bu Susi sih Jadi Bu Susi di atas gitu. Aduh, terima BLT maksudnya. Nomor 1 penerima BLT. Yoi. Nah itu satu menurut gue, ya nggak? Lempar-lemparan. Kalau mau jujur-jujuran, nih ya, biar tak ada dusta antara kita, ya nggak? Ngaku aja nggak ada duit. Ngerti nggak bro? Yang namanya subsidi listrik itu gede nanti, ya nggak? Kalau yang namanya BLT karena dia terfokus ke pekerjaan formal dan cuman 3,5 juta harus di bank BUMN, BUMD, sampai begitu kan kriterianya, kecil. Dan ntar yang ngikat juga siapa? Udah tahu lah, ya nggak? Nah kalau dia pakai begini skemanya lebih kecil. Kenapa? Negara lagi nggak ada duit. Jujur aja, ya nggak? Ngomong ya rakyat, mohon maaf APBN kita dikorupsi, kan gitu, ya nggak bro? Ya, jujur, karena rakyat tahu APBN-nya dikorupsi, ya nggak? Korupsinya gila-gilaan, betul nggak?
Kalau masalah prank-prankan, mungkin rakyat tuh udah bebel, udah paling sumpah serapah aja yang bakal ditelan ya nggak? Disumpahin lo, mulai dari pertama, lo disumpah-sumpahin tuh ya nggak? Ampe ngeprank listrik, ya nggak? Nah, udah dah, gue udah kagak tahu dikuburnya gimana tuh, nggak? Kalau disumpahin, nggak? Yang nyumpahin mama, gue yakin tuh, kalau kotokan listrik, nah, nggak? Iya. Kalau jujur nggak ada duit kita dikorupsi, nanti saya akan berantas korupsi, saya akan kubur dia hidup-hidup. Nah, rakyat pasti ngerti, betul nggak bro? Iya nggak? Oh iya, Pak Prabowo fokus ngurus korupsi. Ya kita susah-susah dulu 1 tahun, ya nggak? Tapi ke depan kita akan Indonesia maju dan lebih bersih gitu ya. Yoi, lah sekarang korupsi kagak kelar-kelar bro. Tiap hari ngeliatin aja tuh berita korupsi kita. Emangnya berhenti? Kan kagak. Kayak episodenya Tersanjung, nyambung terus ya nggak bro? Kagak kelar-kelar ya nggak? Intinya mah udah, kita juga udah tahu nggak ada duit, bingung duitnya dikorup, kagak tahu mau bagaimana tanggung jawab ke rakyat. Yang ada lempar-lemparan tuh bola panas ya nggak? Jadi yang salah siapa? Yang salah, yang milih pemimpinnya itu aja. Makasih bro. Jadi mau komen nih. Dia cancel tuh tiba-tiba ya kan. Itu listrik. Dan itu tuh dengan apa? Ya, yang pertama kan di cancel. Mereka ganti dong. Pertanyaannya tuh gini, yang pas gak jadi, itu tiba-tiba kedua baru kok bisa jadi. Kenapa yang satu ya dijadiin aja ya nggak? Iya. Jadi kan ada sepertinya harus dibalik trauma kita nggak tahu. Jadi memang jadinya orang bisa negatif thinking dulu dong. Karena ya itu sama. Kenapa yang baru bisa jadi nih, tapi yang lama kok cancel, yang baru kan lebih baru lagi dong. Persiapannya butuh lebih cepat, lebih ekstra, ya kan kok bisa jadi ya tahun ini. Nah, yang lama lebih siap dong. Betul nggak? Iya. Betul. Kasih bantuan ini kan instan ya. Saya mikirin kasih kesejahteraan ini tapi lain daripada gini-gini. Ya sebentar aja. Iya. Tapi bulan habis itu ya balik lagi. Itu sih. Sama aku nambah dong 1 komen nih khusus. Iya. Ini komentator the best of the month misalnya kasih harga gitu. Ya, itu pemberian subsidi kepada pekerja itu kurang jelas menurut saya targetnya itu apa gitu ya. Targetnya sebenarnya target yang dimau pemerintah itu apa itu menurut saya kurang jelas gitu. Lebih baik itu kemarin kan ada tarik-menarik tuh antara pengusaha dengan buruh dalam hal terutama pekerja outsourcing. Jadi outsourcing itu disukai oleh perusahaan karena dia sudah fleksibel kan, kapan saja dia bisa ambil dan bisa berhentikan. Nah tapi kan para pekerja kan nggak suka dengan cara outsourcing. Nah jadi pemerintah di sini sebagai penengah katalisnya. Jadi untuk yang pekerja outsourcing ini berikanlah subsidi ini gitu. Jadi pekerja akan senang, buruh para pemberi kerja juga akan senang gitu. Dan menurut saya ini targetnya lebih bagus ya daripada yang itu nggak jelas itu. Komentar Ibu, sepertinya pemerintah nih sedang mempermainkan rakyatnya ya. Ya jadi ini seperti ya kebijakan-kebijakannya yang sangat tidak populis dan sangat membuat resah rakyatnya. Ini imbasnya sih menurut Ibu tidak baik ya. Imbasnya itu terlihat dalam perilaku rakyatnya sehari-hari dalam berkegiatan ya. Jadi sudah menipisnya rasa toleransi, prihatin, empati dan sebagainya. Ya semoga kedepannya sih jangan diteruskan gitu. Takutnya kan nanti ya mungkin sih sekarang kelas menengah ya yang terkena imbasnya juga sedikit banyak sih. Mungkin mereka tidak bisa berbuat banyak. Lagi pula pemerintah menurut Ibu
sekarang ini pintar, mereka tuh merangkul semua golongan termasuk yang sebelumnya suka berbuat onar gitu pengertiannya. Jadi ya itu makanya sepertinya pemerintah ini di atas angin gitu. Tidak ada demo yang terlalu besar gitu kan. Maksudnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang sangat menentang pemerintah. Ya semoga kedepannya sih kita rakyat ya hanya bisa berdoa ya, berharap kedepannya bisa lebih baik. Jadi ya kembali lagi diharapkan pemerintah dapat memberikan kebijakan yang baik dah. Sepertinya yaitu tadi Ibu bilang mempermainkan rakyatnya. Oke. Nah mengenai ini ya batalnya subsidi PLN ini diganti dengan uang tunai. Tapi maksud saya gini, mestinya kan kalau subsidi PLN itu kan diskon 50% kan sebenarnya jelas ya untuk masyarakat yang KWH-nya kurang dari 1.300. Sebenarnya itu kan barang jelas. Pokoknya kalau kamu punya meteranmu itu cuma berapa ampere ya, itu langsung dapat diskon kan? Ya. Dapat diskon. Nah terus diganti dengan uang tunai pada karyawan yang gajinya kurang dari 3,5. Nah pertanyaan saya cuma begini, UMR terutama di Jawa ini UMR itu rata-rata berapa sih? Kayaknya sudah di atas 3 jutaan deh. Di atas 5 ya, di atas 5. Paling tidak di atas 3,5 juta kan? Berarti ada pegawai yang gajinya UMR tapi tidak bisa dapat subsidi lagi. Ya kan? Padahal mungkin dia punya listrik itu memang masih di bawah 1.300 kWh itu. Nah ini jadi problem. Nah terus pegawai yang di bawah 3,5 juta itu, dia biasanya bukan pekerja yang pekerja rata-rata pekerja informal. Kalau dia formal nanti ditanyakan lagi perusahaannya, lu kok gaji orang kan ndak UMR sih? Berarti kan perusahaannya salah dong. Tapi objektifnya dia dapatnya di bawah, misalnya katanya dia gajinya di bawah UMR. Lah, otomatis dia jadi serba sulit, serba salah ya. Mau klaim listrik nanti perusahaannya itu akan dipermasalahkan lagi oleh pemerintah. Jadi serba sulit. Harusnya kan barang yang clear, jelas dan mudah jadi dibikin rumit. Nah, terus tujuannya apa? Akhirnya klaimnya itu jadi menurun. Jadi artinya orang yang harusnya mendapatkan subsidi menjadi berkurang dong. Nah, ini memang meringankan pemerintah. Memang sangat meringankan pemerintah kan? Karena jadinya uang pemerintah yang keluar untuk subsidi berkurang. Tapi yang kasihan kan rakyat yang mestinya dapat subsidi jadi tidak dapat subsidi. Walaupun sebenarnya pemerintah saat ini menurut saya memang agak kesulitan ya. Dari pihak penghasilan pemerintah sendiri tidak sebagus dulu kali ya. Ekonomi itu tidak sebagus kemarin lah. Tapi kenyataannya terus pengangguran semakin banyak dan kenyataannya makin dibebani itu subsidi itu. Lah itu subsidi kan duit anggaran pemerintah. Nah terus pemerintah juga batasan utangnya semakin terbatas tuh, sudah mulai deketin plafon 40%. Jadi kemampuan pemerintah untuk membuat utang baru itu jadi lebih terbatas. Nah ini kan jadi polemik buat orang dari DPKU-nya, orang Menkeu-nya. Bagaimana dari satu sisi dia punya penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari BUMN pindah ke Danantara, penghasilan pajak yang lain juga berkurang karena bisnisnya jadi menurun, situasi bisnis jadi lebih lesu. Dah, selain itu subsidi meningkat. Nah itu kan polemik, pusing tuh sebenarnya. Menurut saya pusing tuh Menteri Sri Mulyani, memang pusing banget tuh. Nah ini memang hati-hati ya, mestinya pemerintah lebih berhati-hati menjanjikan satu subsidi. Karena apa? Itu membuat beban anggaran jadi lebih berat. Lebih bagus kalau memang ini dipikirkan lebih selektif memberi subsidi-subsidi itu. Walaupun sebenarnya ada beberapa bagian rakyat juga membutuhkan subsidi itu.
Lah memang susah sih sekarang negara ini, aduh pengangguran aja makin banyak. Oke. Ya udah, semoga aja lah ada jalan keluar. Saya pemerintah itu kok cuman bagi-bagi doang, bagi bansos, bagi duit, bagi subsidi gitu. Gak mau kerja gitu loh, berkeringat untuk turun ke bawah, menolong rakyat gitu, dengan program-program yang lebih sesuai, lebih bermanfaat dan mendaya gunakan masyarakat gitu. Misalnya juga membantu petani dengan penelitian tanah yang cocok dengan bibit dan pupuk apa gitu, dan membaginya langsung bibit dan pupuknya gitu, jangan dikasih cash gitu loh. Nanti salah guna ya. Juga menyediakan lapangan kerja, kesempatan kerja, bagaimana dengan mungkin mempermudah investasi, persyaratan investasi dan sebagainya gitu, yang kerja yang betul-betul memberdayakan masyarakat gitu, jangan cuma bagi-bagi gitu, kayaknya cuma menina bobokan dan untuk mencari pencitraan atau mencari suara atau gimana gitu. Kayaknya masyarakat sekarang tuh juga nggak bodoh gitu, bisa menilai gitu loh. Makasih ya. Terima kasih Bu Teti. Masih ada? Kita ke Pak Teddy. Selamat siang Pak Teddy. Selamat siang Mbak Mary. Iya, silakan. Dari kemarin yang saya lihat di Kompas TV, katanya informal itu, pekerja informal kita itu 58%. Lebih banyak daripada formal. Jadi kalau misalnya dia mau kasih lewat data BPJS, berarti banyak yang nggak dapet tuh. Kan yang informal yang nggak terdata itu 58% gitu. Jadi udah itu dia kasih 2 bulan. 2 bulan maksudnya mau memacu pertumbuhan ekonomi ya nggak bisa gitu kan, pas sama anak mau masuk sekolah kan. Iya, mau istilahnya mau jalan-jalan atau mau buat biaya anak gitu kan. Ya, jadi ini mau memacu pertumbuhan ekonomi juga kurang. Disarankan sih sampai akhir tahun, bukan cuma 2 bulan atau seterusnya. Gitu. Ya mungkin sampai akhir tahun sih. Akhir tahun ya. Oke. Iya, jadi saya juga menangkap ada kayak Pak Ibu tadi maksud politis gini. Jadi kayak subsidi zaman dulu kan istilahnya kita udah kasih nih subsidi gitu loh. Iya. Sedikit. Jadi seakan-akan pemerintah udah bekerja nih. Tapi kan ya sedikit yang terima ini gitu. Jadi ya menurut saya sih bisa pencitraan juga untuk meredam ini, kan banyak yang PHK juga gitu loh. Itu aja sih, nggak ada solusi jangka panjang gitu loh. Kayak istilahnya kasih biar tenang gitu aja. Soal subsidi listrik yang batal ya? Yes betul, batal nih ya. Aduh, biasa. Itu Pak, biasa. Prihatin aja ya Bu, kelihatannya ya mudah-mudahan lah, jangan sampai presiden kita itu sen kanan belok kiri juga lah. Itu mama-mama ya, sen kanan belok ke kiri. Kelihatannya sih tegar tapi kok kelihatannya macan Asia, tapi ya mudah-mudahan juga bukan macan sirkus lah. Gitu. Cuma ya begitu, saya setuju, ini kelihatannya negara tidak punya uang Bu. Hanya rakyatnya aja yang ya kalau boleh dibilang ditipu-tipu aja gitu loh. Karena kan ini semua kan pada harus saya di Juni atau Juli itu kan harus bayar bayar utang 180 jatuh tempo Juni ya. Oke. Masih tidak mau ngambil suatu kebijakan sendiri presiden kita. Itu harusnya dia harus kan tegar, karena dia bisa buka partai Gerindra sukses, sedangkan mantannya kan sama sekali tidak buka partai, bahkan didepak dari partai, kok malah hidup-hidup gitu loh. Ya ini harapan kita lah sebagai rakyat tuh, Pak Presiden berdirilah di kaki sendiri, jangan di kakinya mantan atau di kakinya siapapun. Anda itu tegar, karena Anda pernah punya pengalaman masa lalu tepat kelam tapi akhirnya cerah. Anda bisa buka partai Gerindra dan akhirnya berhasil. Jadi berdirilah di kaki sendiri, jangan di kaki mantan, supaya punya kebijakan sendiri, dan mudah-mudahan Indonesia tambah cerah lah. Memang kita ini
sebetulnya lagi kekurangan anggaran. Lalu kenapa sih kok kurang anggaran terus? Padahal rakyat bayar pajak sudah. Ekspor juga sudah diadakan ya di BUMN. Dapat investor juga kan ada 1-2 masuk ya. Tapi kenapa masih kurang terus? Karena praktek korupsinya, Mbak. Korupsinya kemungkinan ada lagi, dan yang belum terbuka ini ada lagi. Saya sudah bilang berkali-kali, selain Kementerian Keuangan 349 triliun rupiah, itu ada korupsi pengadaan barang dan jasa kemungkinannya di kementerian lain 260 triliun rupiah. Jadi yang setelah Kemenku 349 triliun rupiah ada pengadaan barang dan jasa korupsi di kementerian beberapa itu 260 triliun rupiah kemungkinan. Itu belum dibuka semua, Mbak Nena. Dan sayangnya korupsi lain-lain juga ada, seperti tabungan Taspen kan 1 triliun rupiah dugaan korupsi itu ada. Lalu yang lain juga ada. Lalu nilainya MM-an, TT-an, ratusan TT-an. Wah, ini kalau dihukumnya ringan terus secara fisik dan asetnya nggak disita semua, tentu saja Mbak, uang kas negara kita akan berkurang terus. Lalu kita sudah tahu siapa sih sebetulnya yang menggerogoti uang kas negara, uang kita rakyat bayar pajak? Ya koruptor. Tapi kenapa selalu dihukum ringan secara fisik dan asetnya tidak disita semua? Ya kalau nggak seperti dihukum berat dan asetnya disita semua pada itu uang pajak rakyat kita yang dikorupsi, mau tidak mau yang kena rakyat secara banyak, Mbak. Akibatnya diskon listrik yang tadinya harusnya dapat ternyata jadi nggak dapat. Yang harusnya BBM nggak dinaikin ternyata dinaikin. Yang harusnya pajak nggak dinaikin tiap tahun misalnya dinaikin. Padahal yang korupsinya tuh koruptornya terus korupsi dan hukumnya ringan, asetnya tidak disita semua. Itu bukan solusi, Mbak, namanya. Itu menguntungkan koruptor dan keluarganya, tapi menjati banyak rakyat. Kemungkinan seperti itu, Mbak. Nah, ini kayaknya kan kayak The Series ya. Kemarin kita bicara masalah ribut bantuan yang minta naik 10 kali lipat. Nah, itu dia, aku juga bingung loh ya. 180T jatuh tempo bulan Juni masih bisa ngusulin. Aduh, gimana tuh? Sekarang tiba-tiba ngomongin masalah pembatalan PLN dan mau disubsidi ke 3,5-an yang pendapatan. Emang yang pakai listrik semuanya pekerja gitu loh ya. Berarti kan emang kayak asal nyablak gitu, kayak kita ngobrol di tempat kopi ngangkat kaki. Ini enak kali ya, apa ini coba ya, apa dulu ya, lihat reaksinya gitu. Kayak begitu coba ya. Nggak ngelihat kita ini berangkat dari melek mata sampai tutup mata itu berhadapan sama hal-hal yang bagaimana kita bisa ngasih dampak ke orang, ngasih dampak kita pribadi. Ini negara yang diamanatin, gimana cara mereka supaya dipilih, sampai sogok-sogok itu orang kan, sampai dibikin hal apa, dangdutan lah apalah gitu kan, siram-siram apalah gitu kan, pengajian aja sampai nyiapin amplop ribuan, bahasanya pengajian gitu kan. Ustadz udah panen lah itu, kiai, mohon maaf Pak Ustadz, Pak Kiai, tapi emang yang terjadi itu saya bisa bicara fakta kan. Lagi-lagi pemerintah hari ini ngeliatin kayak bener-bener asal ditunjuk, nggak ada kapasitas, nggak ada morality, nggak ada kepengenan buat perbaikan, nggak ada kepengenan buat bagaimana bangsa ini jadi punya kebanggaan, terutama orang-orang yang dititipin sama masyarakat yang ada duduk di sana, termasuk bapak kita. Bapak saya pusing deh Pak, Bapak berobat deh Pak gitu, biar mikirnya bener gitu, kasihan ini udah ya. Pencipta lagu almarhum Rinto Harahap pernah ciptakan lagu Janji Tinggal Janji, ya kan? Jadi itu nyanyinya si Sugianto. Oh iya kan? Janji tinggal janji, itu lagu itu kira-kira begitu lah. Di prank sama pejabat. Ya, gigit jari lah ya. Itu salah dengar, bukan di prank ya, di friend. Jadi Anda itu diajak jadi friend, kan biar bisa ditipu. Namanya juga kalau kata aku kan, kalau mau sancipa itu kalau bukan temen ya nggak bisa kenal, ya nggak kenal. Mesti sancipa dulu, mesti temen dulu baru kena sancipa itu. Jadi ini hal-hal begini kita mesti mengatur ritme emosi kita ya, supaya jangan terlalu bawa emosi. Sudah begitu ya, sudah begitu adanya. Jadi memang mereka
janji setinggi langit itu nggak bakal salah. Nuntut sampai ke pengadilan internasional di Den Haag juga nggak bakal menang. Yang ke PBB nggak ada gunanya. Jadi itu sudah ya alamiah, sudah kodratnya gitu. Kita yang salah. Ya, salahnya kenapa nggak jadi rakyat? Malah kita lagi yang salah nih. Oh iya, biar tambah pusing deh semua. Jadi jangan pusing ya, ini kan saya malah senang ya, tampak itu keretakan di dalam kabinet itu yang Pak Bahlul itu kan ngomong, wah tanya tuh yang umumin, jangan tanya saya. Subsidi listrik nggak dilakukan kan? Itu kan tampak sekali tidak bersedia sekarang. Mereka kan pasti meeting sebelumnya dong, atau minimal itu dibatalkan kan? Pak Presiden sudah memutuskan begitu. Ya pokoknya banyak masalah. Kalau memang itu nggak bisa dilakukan, kenapa di depan diumumkan? Kan begitu. Saya bilang itu memang menjalankan pemerintahan sekarang ini dicoba-coba kayak iklan Thermores ya. Kok dicoba-coba? Rakyat kok dicoba-coba gitu. Itu dia. Jadi pertama dikasih Pertalite itu ya bersyukur, ya semua bersyukur aja ya. Pagi-pagi ini ada hiburan nih Mbak ya. Goyang pocok-pocok, goyang mau mere ya. Emang enak di prank. Di prank lo ya. Maju-maju, mundur-mundur, maju-maju, mundur-mundur gitu. Maju mundur cantik, maju mundur cantik, gitu kata Syahrini ya. Oke, silahkan Mas Setiawan. Ya itu dia, gini, ini kan kalau kita pikir kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa? Karena pemerintah nggak punya duit kan, susah. Lagi ya, duitnya susah, pajak nggak capai. Tapi kalau mau supaya rakyatnya nggak ribut, kasih morfin PLT bantuan gitu kan, supaya. Tapi lama-lama akan makin sulit. Kalau saya bilang kenapa? Ya seberapa banyak pemerintah bisa tahanin terus ya? Ya makanya harus ada satu tindakan drastis ya. Ya itu tadi misalkan ya kita selalu balik lagi ke korupsi, perampasan aset itu kan. Pertamina diurusin sehingga duitnya bisa dipakai buat dibagi-bagi. Ya kalau misalnya yang itu listrik jadi juga saya nggak dapat. Tas dulu saya juga nggak dapat. Saya 2.200. Iya. Itu maksudnya ada yang komentar harusnya kayak yang pertama tuh 2.200 itu banyak yang dapat deh, karena kan yang kaum menengah juga ada yang pakai kan 2.200. Dan kalau yang misalnya yang di bawah 3 juta ya langsung itu saya nggak tahu pencairannya gimana, lewat transfer rekening atau lewat BPJS gitu. BPJS Ketenagakerjaan sepertinya itu yang sudah kasih data secara clean. Nah kemarin saya lihat tuh reviewnya di Google. Ya putuskan. Ya saya nggak tahu ya apa ya alasan keterlambatan anggaran itu seperti apa ya. Nggak jelas gitu ya. Nah itu dia keterlambatan proses anggaran, apakah pengajuannya telat gitu atau gimana sih, nggak mudeng. Makanya ini asalnya tuh kalau misalnya sampai begitu berarti tidak ada seriusan dalam hal menangani proses ininya ya, proses diskonnya gitu ya. Budgetingnya mungkin ya. Iya, jadi administrasinya kayaknya kurang canggih gitu loh untuk hal-hal itu ya. Lalu diharikan ke BLT. Nah BLT itu gimana? Mau apa? Terus model apa? Ya kan? Apa kayak dulu misalnya yang BLT yang 300.000 itu ya, 600.000 2 bulan ya gitu ya. Tapi tidak semua bisa dapat loh. Kalau saya ya, tergantung dari pendaftaran di perusahaan itu, hal itu sih hitungannya bagaimana. Terus bagi yang kerjanya yang freelance itu bagaimana?
Katanya dapat juga sih untuk guru honorer. Itu dapat juga sih. Ya ada syukur aja ya gitu. Tapi kembali lagi ya, masalah PLN itu ya dengan alasan anggaran yang tertunda, anggaran yang ini ya saya tidak masuk sih sebetulnya sih. Karena alasannya nggak jelas itu loh. Itu aja sih. Kita cukupkan sampai di sini mitra bisnis, tapi ini komentar Anda kami tampung dalam Businessman Opinion. Terima kasih banyak. Saya Mary Agustin.